Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Sumarno SPD MPD. Yang saya hormati para guru dan staf tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman kelas 12 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya studi kampus bagi siswa kelas 12. Topik ini penting untuk kita bahas karena studi kampus merupakan salah satu persiapan penting menuju dunia perkuliahan. Sebagai siswa kelas 12, kita berada di masa transisi yang penuh tantangan dan keputusan besar. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang kegiatan ini sangat diperlukan. Hadirin yang saya hormati, sebagai siswa kelas 12, kita sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan pendidikan kita. Sebentar lagi, kita akan meninggalkan bangku SMA yang telah menjadi tempat kita belajar dan berkembang selama kurang lebih 3 tahun. Di depan kita terbentang banyak peluang sekaligus tantangan, terutama dalam memilih perguruan tinggi dan jurusan yang sesuai. Oleh karena itu, kita membutuhkan panduan dan wawasan yang jelas untuk mengambil keputusan yang tepat. Studi kampus adalah salah satu cara untuk membantu kita memahami dunia perkuliahan lebih dalam. Studi kampus merupakan kegiatan kunjungan ke suatu universitas untuk memperoleh informasi tentang sistem pendidikan, fasilitas, dan kehidupan di kampus tersebut. Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat langsung suasana belajar, bertemu dengan mahasiswa, dan memahami dinamika perkuliahan. Tidak hanya itu, studi kampus juga membuka wawasan kita tentang berbagai pilihan yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Hadirin yang saya banggakan, ada beberapa alasan mengapa studi kampus sangat penting bagi siswa kelas 12. Pertama, studi kampus memberikan kita pengalaman langsung untuk melihat suasana belajar di perguruan tinggi. Saat kita berada di kampus, kita dapat mengamati bagaimana dosen mengajar, bagaimana mahasiswa belajar, dan fasilitas apa yang tersedia. Gambaran nyata ini tidak bisa sepenuhnya kita peroleh hanya melalui brosur atau informasi dari internet. Kedua, studi kampus membantu kita memahami lebih dalam jurusan yang kita minati. Misalnya, jika kita tertarik pada jurusan teknik, kita bisa melihat laboratorium yang digunakan untuk praktikum dan fasilitas penunjang lainnya. Kita juga berdiskusi dengan mahasiswa yang sedang menempuh jurusan tersebut untuk mendapatkan pandangan langsung. Hal ini akan membantu kita memastikan apakah pilihan jurusan tersebut sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Ketiga, studi kampus membuka kesempatan untuk berdialog langsung dengan pihak kampus. Kita dapat bertanya kepada dosen, mahasiswa, atau alumni tentang berbagai hal, seperti tentang dalam perkuliahan, peluang kerja setelah lulus, hingga tips memilih jurusan yang tepat. Informasi ini akan menjadi bekal berharga bagi kita dalam merancang masa depan dengan berdialog langsung. Kita juga dapat memperoleh jawaban yang lebih spesifik sesuai kebutuhan kita.
Yang keempat, kegiatan ini membantu kita membandingkan berbagai universitas dan jurusan yang tersedia. Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan keunggulan masing-masing tentunya. Dengan mengunjungi beberapa kampus, kita dapat membandingkan fasilitas, kurikulum, dan lingkungan belajar yang ditawarkan. Ini akan membantu kita menemukan kampus yang paling sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan tujuan kita di masa depan. Hadirin sekalian, agar studi kampus memberikan manfaat maksimal, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan riset awal. Cari tahu informasi dasar tentang kampus yang akan dikunjungi seperti jurusan unggulan, akreditasi, dan fasilitas pendukungnya. Dengan riset ini, kita akan lebih fokus selama kunjungan dan tidak melewatkan informasi penting. Langkah kedua, persiapkan daftar pertanyaan yang relevan untuk ditanyakan selama kunjungan. Pertanyaan ini bisa berkaitan dengan prospek kerja jurusan, tantangan selama perkuliahan, atau fasilitas pendukung yang tersedia di kampus. Dengan pertanyaan yang terarah, kita dapat menggali informasi yang lebih spesifik dan bermanfaat. Langkah ketiga, jangan lupa mencatat semua informasi dan kesan selama kunjungan. Catatan ini akan menjadi panduan berharga saat kita mempertimbangkan pilihan kampus di kemudian hari. Selain itu, kita juga harus menjaga sikap selama kunjungan. Kita adalah tamu yang membawa nama baik sekolah, sehingga penting bagi kita untuk bersikap sopan, menghormati tuan rumah, dan mematuhi aturan yang berlaku. Sikap yang baik tidak hanya mencerminkan kepribadian kita, tetapi juga memberikan kesan positif kepada pihak kampus. Hal ini penting terutama jika kampus tersebut menjadi salah satu pilihan kita di masa depan. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan studi kampus bukan hanya tentang kunjungan fisik ke perguruan tinggi, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa depan. Pilihan dan usaha kita saat ini akan menentukan jalan hidup kita di masa depan. Oleh karena itu, mari manfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin untuk menggali informasi, memperluas wawasan, dan memahami apa yang benar-benar kita inginkan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa masa depan kita adalah hasil dari keputusan dan usaha yang kita lakukan hari ini. Dengan pelaksanaan studi kampus, saya berharap kita semua dapat lebih siap menghadapi dunia perkuliahan dan menentukan masa depan dengan penuh keyakinan. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan berusaha mewujudkannya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.